Ikutin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat-ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam pada akhir salat. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Qala kunna, kami pernah, iza sallaina, apabila kami salat, ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah, qulna, maka kami mengucap Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Rawahu Muslimun Al-Majmu' An-Nawawi Juz Salis As-Sabha Arba'mi'ah wa Sittin wa Kitab Al-Azkar An-Nawawi As-Sabha Khamsa wa Sittin. Qauluhu Assalamualaikum warahmatullah. Zada, menambah, Abu Dawud, oleh Imam Abu Dawud, min hadithi Wa'ilin, dari hadis Wa'il, wa barakatuh, dengan kalimat wa barakatuh. Wa akhrajaha, dan mengeluarkan juga, aidan juga, Ibnu Hibban fi sahihihi, dalam sahihnya, min hadis Ibnu Mas'udin, dari hadis Ibnu Mas'ud, wa kadzalika, begitu pula Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, fi hadisihi, kitab Nailul Awtar, Juzani, Safha Salasumi'ah Arba wa Salasin, wa akmaluhu, dan sempurnanya salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullah, marrataini, dua kali, yaminan, ke kanan, wa shimalan, dan ke kiri, multafita, menoleh, fil ula, pada yang pertama, hatta, sampai, yuro, dilihat, khadduhul aimanu, pipinya yang kanan, wa fisaniyati, dan yang kedua, al-aisaru, menoleh ke kiri, littibai, karena mengikut, fidzalika, pada yang demikian itu, rawahu, telah meriwayatkan akan hadis Ad-Darqutni, oleh Imam Darqutni, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban, wa ghairuhuma, dan selain keduanya, kitab Minhajut Talibin bihamishi Al-Qalyubi Al-Mahalli, juz wahid, safha mi'ah tis'ah wa sittin. Wallahu a'lam. Jadi itu tentang dalil kita sholat mengucapkan salam ke kanan Assalamualaikum warahmatullah, dan ke kiri Assalamualaikum warahmatullah, ke kiri. Namun dalam hadis tadi Imam Abu Dawud menambahkan boleh wa barakatuh. Jadi boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun dari hadis yang masyhur Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kifayah, cukup.
Nah sekalian kita tambahkan tentang tadi sudah supaya fikihnya juga memiliki hazanah yang cukup, maka kita tambahkan tentang kajian fikih kita pagi ini sebelum tahdits. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan baik-baik tentang kitab Thaharah, kitab bersuci. Jadi pertama-tama dalam kajian fikih selalu dengan kitab bersuci. Ya bersuci. Ta'rifut taharati lughatan. Bermula ta'rifnya bersuci secara bahasa an-nazafatu, bersih. Wal khulusu, ikhlas, jadi bersih jiwanya, bersih hatinya. Minal adnasi, daripada kotor-kotor, al-hisiyati yang nampak. Jadi secara bahasa tahara adalah bersih, bersih ya dari kotor yang nampak hisi. Itu tahara. Kat taharati anil hadasi wal khubusi. Seperti bersuci dari hadas, ya, dan hadas, daripada hadas yang baik hadas kecil maupun besar, itu taharah namanya. Wal ma'nawiyati, ini penting. Tapi kita kadang lupa dengan tahara secara maknawi. Apa itu? Kat taharati, seperti tahara atau bersuci anil amradil qalbiyati, dari penyakit-penyakit qalbiyati, penyakit-penyakit hati. Musannif ini menggunakan kata amrad, jamak dari maradun. Amrad jamak. Maka siakul kalamnya juga dengan memakai musanna, ya, amradil qalbiyati, karena dalam kaidahnya kullu jam'in muannasun, yang jamak itu pasti muannas, ya. Jadi amradil qalbiyati. Ini kita kalau kita salat, pastikan selain wudunya di keran udah bersih zahirnya, walaupun wudunya, pastikan juga hati kalian masih ada enggak gerutu sama teman, masih ada enggak hati kita gerutu sama kawan. Jangan-jangan mau subuh, wah tapi masih gerundel hatinya, resek nih, bantal aneh diambil, ya, saya gitu, iya. Udah wudu betul, tapi masih hatinya, wah teman saya tuh bangunnya mereka api, saya nggak terima, misalnya. Itu kan jadi hatinya belum tohara. Nah ini penting untuk mengkonekting tohara hissiyah, tohara badaniyah dengan tohara qalbiyah. Ya, qalbiyah. Makanya kenapa kalau kita sebelum salat ada kita tasbih dulu, subhanallah, subhanallah, ya. La ilaha illallah, alhamdulillah, Allah akbar, istighfar, astagfirullah. Pastikan tuh, itu dapat istighfar, astagfirullah, maafin dosa bikin saya tadi yang kesal sama teman saya. Karena kita pengen salat, harus suci, tohara, jasmani, rohani. Astagfirullah, tadi si Arab, saya tadi ngomong jelek sama teman saya, istighfar. 10 kali kan? 10 kali ya, astagfirullah. Tadi telinga kita, ya Arab, tadi saya kuping saya tadi nguping, tadi teman saya lagi gosip, nah misalnya gitu. Astagfirullah, astagfirullah. Mulut saya, ya Rab, tadi saya ngucapin sumpah serapah teman-teman saya, istighfar tuh. Astagfirullah, astagfirullah. Pegang ahli saya tadi, ya Rab, kesal masih fulan. Astagfirullah, tangan saya tadi gebuk-gebuk, misalnya gitu. Gebuk-gebuk apa namanya lemari si fulan, sehingga nanti kayaknya ada yang patah tuh mungkin pulpennya. Astagfirullah. Astagfirullah, tadi ya Rab, kaki saya tadi nendang-nendang si fulan, bukan dengan kaki saya tapi dengan gerutu, dengan ngomel. Itu tahara qalbiyah. Ya, jangan sampai kita udah bangun jam 4 ya merem-merem, masih merem-melek, ya, tapi qalbiyah kita nggak dijaga, gerutu, pikirannya gerutu, ya, hatinya gerutu. Ini tahara qalbiyah. Muslim mengatakan juga dalam kitab ini, Sadina di Masailil Mufidah, Syekh Zaid Ibrahim bin Zaid bin Sri. Apa contoh yang lain? Kal ujubi, termasuk ujub, bangga diri. Wah, tadi kita merasa bangun pertama nih, aneh bangun duluan nih, ini pada tidur semua. Itu ujub tuh, astagfirullah. Ketika itu muncul istighfar sebelum qomat, ya. Nah, ujub ya. Aneh doang yang bangun jam 4 tahajud, yang masih ngorok. Nah, ada rasa ujub tuh, istighfar tuh. Itu berarti belum tahara kalau dianya.
Wal kibri, sombong. Wah, ada rasa sombong kita. Ya, ini marah orang-orang pada ngorok ini. Nah, itu ada rasa sombong. Anak doang nih yang bangun. Nah, ada rasa sombong tuh. Ada toharat tuh. Nah, dipoles tuh hati kita supaya nggak ada sombong itu. Wal hasadi, apa hasad? Hasud, dengki. Nah, hati-hati, ini penyakit-penyakit kita. Penyakit ustadz, penyakit santri, penyakit ustazah. Ini penyakit orang-orang yang ibadah. Di sini nih ada hasudnya. Setan mengganggu kita dengan hasud. Ada rasa dengki masih pula, ya. Ada rasa hasud, dengki, iri hati masih pula. Ketika muncul di hati kita, pengen kita istighfar. Ngapain kita bikin kesimpulan? Tidak, udah. Jadi dicari solusi. Nggak usah bikin yang jelek, emang saya juga masih jelek, gitu ya. Jadi hati kita masih begitu. Nafsu kita, ketika ada rasa iri hati, pengen dengki masih pula, hilangkan. Saya juga masih jelek, ngapain ngomong sipulan? Gitu. Nafsu, jangan begitu. Nafsu kita ngapain? Nafsu, jangan jelek, masih anggap. Memang dia masih jelek. Nah, jangan begitu ya. Jangan bilang gitu ya. Saya juga masih jelek. Ya, begitu. Wariai dan ria. Pengen pamer. Subuh anak doang yang azan bagus nih, yang lainnya sembel semua. Itu ria tuh. Kita kalau kita main azan, walaupun suara kita bagus, ya wajahkan saja dia. Jauhkan daripada sifat-sifat jelek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kita azan atau apapun salawat atau ngaji apapun ada rasa ria, langsung istighfar. Maaf. Di situ tuh yang ada. Taharah qalbiyah. Taharah apa? Qalbiyah. Itu yang perlu kita ya sama-sama benahi ya. Taharah qalbiyah. Apa tadi? Ujub, sombong, ya. Ujub tuh ya, rasa pengen ya. Rasa bangga diri, ujub itu ya. Al-kibir, sombong. Al-hasad, dengki. Riya, pamer. Nah, jauhkan itu. Ini bagian daripada taharah qalbiyah. Itu secara bahasa. Ta'rif tahara lughatan. Bersih fisiknya, bersih juga hatinya. Ya. Nah, kita belajar untuk membersihkan hati kita. Kalau dibangunin teman, terima. Ya. Kalau dibangunin terima. Kalau dibangunin enggak terima, wah, ini muncul nanti. Apa? Dengki. Lah, gue bakal bangunin aneh, kan juga sering tidur. Ah, itu namanya enggak terima tuh. Ya. Dicolek, apa sih nyolek orang lagi mimpi, nah misalnya itu namanya apa tuh? Hasad, dengki, nggak nerima dibangunin subuh, ya nggak nerima diingetin, jangan tuh ya. Ya kita kalau nggak nerima ya kita baik-baik afwan akhi, nanti bangunnya jangan galak-galak dong, anak di mimpi masih fulana. Ya kalau pernah ada yang kurang nyaman, baik-baik ngomong, jangan diperutin. Selagi itu baik, terima. Kalau kita mungkin orang enak, bang, jangan begitu bang, bangunnya bang. Jangan pakai kaki dong misalnya. Mungkin pakai omongan. Ya, tapi jangan kita janji. Ngomong. Kalau nggak nyaman, ngomong. Jangan disimpan di hati. Ya, misalnya begitu. Itulah taharah secara lughatan. Wa syar'an, dan taharah secara syara' raf'u hadatsin. Mengangkat hadas. Au iza raf'u hadatsin, mengangkat hadas. Au izalatu najasin, atau menghilangkan najis. Jadi tohara secara istilah adalah mengangkat hadas atau najis. Ada kecil besar dan juga najis ya. Au ma fi ma'nahuma, atau makna keduanya. Baik mengangkat hadas atau najis. Au ala suratihima, atau gambaran daripada keduanya. Ya, wa hadza ta'rif Imam Nawawi, itu ta'rif yang disampaikan Imam Nawawi. Apa katanya? Raful hadas. Mengangkat hadas. Apa itu hadas? Kal wudu'i wal ghusli. Itu mengangkat hadas itu namanya. Wudu, mandi wajib itu mengangkat hadas. Musim hujan, ya, mimpi kebo nggak pakai sempak. Waduh, langsung keluar ya. Yang namanya mimma indafiq, ya, keluar mani, ya, mimpi basah. Maka dia raful hadas, mengangkat hadas dengan cara mandi junub, mandi wajib. Ya, niat, aku niat mandi wajib. Fardu karena Allah Ta'ala, ya, basuh seluruh badannya, jangan pakai sabun dulu,
basuh semuanya, udah semuanya kata basuh, hidung-hidungnya, kaki, pantat semua udah, baru pakai sabun. Ya, jangan pakai sabun dulu, pastikan dulu semua merata, karena sabun tuh lengket bahan kimia, nggak masuk pori-pori. Jadi kalau begitu ya, kalau mimpi basah, jangan onani. Ini musim pegang mulu musim hujan, onani nggak boleh ya. Makanya kita puasa Kamis itu untuk sedikit menundukkan syahwat. Ya, apalagi di liburan, makannya kambing, makannya sama ayam, makannya sama sapi. Jadi depannya maksudnya. Tetap aja dibiri matoge. Ya, ya. Libur banyak makan lama. Ini karena memang hormonnya lagi bagus masih muda ya. Makanya kita puasa, melanti puasa itu untuk menurunkan syahwatnya supaya nggak tegang mulut. Ya, dia pun sorot supaya nggak tegang ya. 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 Ya, makanya puasa itu menundukan. Ya, apalagi pas keluar aduha jalanan, wah ngeliat yang you can see. Ya, wah ngeliat lagi tuh yang you can see. Ya, yang di motor, ya, yang bikin pusing kepala kita. Apalagi puyeng mana nih? Jamila apa Fatimah nih? Nah itu ya. Kalau gitu ya fokus ya. Nah, jadi raful hadas, angkat hadas itu karena wudu atau mandi. Itu angkat hadas namanya karena ada najis ya. Ada sesuatu yang perlu dibersihkan. Yang kedua izzatun najas. Sekarang menghilangkan najis apa? Seperti istinja. Jadi kalau raful hadas, angkat hadas dengan wudu, dengan mandi. Kalau menghilangkan najis seperti istinja bil mai, istinja cebok kalau bahasa kita dengan air. Ya, wa ghuslis saubi dan juga mencuci pakaian al mutanajjisi yang kena najis. Itu namanya izzalatun najas, ya izalatun najasi. Jadi menghilangkan najis dengan wudu atau pakaian kita kena najis. Ya, makanya di tohara dua, mengangkat hadas seperti wudu dan mandi dan juga menghilangkan najis. Ya, au ma fi makna rafil hadas apalagi kat tayammumi, dan wudu mandi wajib tayammum mungkin karena kurang sehat atau airnya habis atau kering maka dia tayammum ya. Wa wudu'i sahibi dzurati atau wudu orang yang darurat, di sini maksudnya seperti orang yang beser sering pipis maka dia singkat wudunya, yang wajib saja langsung sholat. Dan masih seperti kasarasil bauli, orang yang sering pipis baul. Ya, nauzubillah jangan sampai semua kita sehat ya. Ya, karena itu kesedihan. Kalau sering dia sering wudu, jadi wudunya tak kalah kalau sering beser, wudunya tak kalah komat baru wudu. Karena kalau wudunya sebelum azan, tak wudu lagi kesedihan. Ya. Fa innal hadasa, sebenarnya hadas tadi la tarfa'u fihima, tidak akan hilang tanpa kita tayammum ya atau wudu dan mandi. Ma fi makna izzatin najas, apa makna menghilangkan najis? Kal istinja'i bil hajar, selain cebok dengan air juga cebok atau isinya dengan batu. Ya, batu kerikil. Kalau mungkin sekarang bisa ditawarkan dengan seperti yang peren atau yang kasar seperti tisu. Ya, kalau batu itu ledes kemauannya. Ya, tapi batunya yang bersih. Dipegang, ditekan tangan saja untuk menghilangkan najis. Ketiga ada air atau ketiga mungkin tidak nyaman pakai air. Ya, seperti itu. Jadi itu bagian daripada tohara. Ma'ana surati rafil hadas atau dalam gambaran menghilangkan hadas. Kalau gesalil mansuman masnunati seperti mandi sunnah. Mandi sunnah mau subuh bagus seger, mandi sunnah mau Jumat nanti itu sunnah, itu bagian daripada mengangkat hadas. Mungkin tadi ada yang mesti ya, itu mandi sunnah. Waludu'i al mujaddadi atau wudu yang terus diperbarui, tajdidul wudu ya, mau habis ini mau ngaji wudu, ntar mau belajar sekolah wudu, itu tajdidul wudu ya, supaya segar juga ya, matanya supaya ngantuk ya, tajdidul wudu supaya wudunya terus nggak pernah batal ya, istiqomah wudunya ya, itu tajdidul wudu ya, terus ya. Wa ghasisaniyati wasadir, dan juga membasuh yang ketiga yang kedua fi ghasl yadi,
Ketiga, membasuh tangan. Itu kan bagian juga. Kan rukunnya yang pertama aja. Yang kedua, ketiga itu sunnah. Maka itu bagian juga untuk bentuk lain mengangkat hadas. Ya, mungkin yang pertama, ya. Pertama rukun dalam wudu, yang kedua, tiga adalah sunnah. Fa'innahuma lan yata'uhuma lah hadas. Ya. Karena itu tidak. Ya, wasatuhuma kalau ghusl ula. Yang pertama itu yang rukun. Yang dua, tiga adalah sunnah. Itu boleh, bagus ya. Dipastikan wudu kita sempurna. Itu bagi contoh menghilangkan najis ya. Tadi maqasid tahurah apa? Maqasid ya, maksud taharah apa aja tuh? Ada 4. Ya, ada 4 taharah. Pertama wudu, kedua mandi, ketiga tayamum, yang ketiga menghilangkan najis. Itu sarananya itu maqasidnya itu, maqasidnya. Maqasidnya adalah dengan wudu, mandi, tayamum dan juga menghilangkan najis. Wasailut taharah, sarananya apa? Untuk kita bisa taharah. Bentuknya tadi apa? Wudu, mandi, tayamum, najis. Apa bentuk apa sarananya? Pertama dengan air. Tahara dengan air, idza kana tahara mutlaqan, tahara dengan air. Yang kedua tahara dengan turab, dengan tanah, tayamum. Ya, kalau mungkin sakit atau yang lainnya. Ya. Yang ketiga tahara dengan dibag, ya, disamak seperti kulit ya, supaya dia bisa suci, disamak. Ya. Yang keempatnya bil hajari, dengan batu ya, kita tayamum dengan batu ya, atau kita tadi bersuci dengan batu ya. Itu sarannya itu bisa dengan air, dengan tanah, dengan disamak, dengan batu. Itu namanya taharah. Ikuti sama-sama nazamnya. Wasailut taharati at-turbu kama bidibagirin wahajaru istinja wama wasailul wasaili awani wal ijtihadu fazamanna asani. Itu dalilnya untuk taharah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.